warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji li Maulid Nabi mengatakan, Muhammad adalah manusia, tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita ibarat batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud menuturkan, Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi menjadi panutan. Ungkapan beliau menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut teladani, bahkan individu yang wajib ditiru sudah Nabi Muhammad SAW. Ucapan beliau menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya menjadi hadis takriri, yang berfungsi sebagai tuntunan, arahan, bimbingan, bahkan pedoman sebagai berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, berbangsa dan bernegara. Namun sayang, di sisi lain, sekarang umat Islam seperti kehilangan arah, tuntunan panutan hidupnya. Sebagai bukti di kalangan anak-anak zaman sekarang, mereka lebih kenal dengan yang namanya Spiderman, Batman, Ultraman, X-Men dibandingkan dengan kenal dan Nabi dan Rasulnya sendiri. Di kalangan remaja dan pemuda, tidak sedikit kagum dan mengidolakan artis serta selebritis. Mereka lebih kenal dengan yang namanya BTS, Blackpink dibandingkan dengan Nabi dan Rasulnya sendiri. Bahkan di kalangan birokrat, kita tengah dipertontonkan oleh kenyataan para oknum yang bermental nakal, berjiwa binal, dan bermental provokator, berjiwa koruptor. Di depan rakyat menyanyikan lagu-lagu indah, mendengarkan syair-syair merdu, tapi di belakang rakyat tak segan-segan mencengkram, mencekik, menginjak-injak, bahkan membunuh hak-hak rakyat. Maka kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai teladan umat madani. Sejalan dan sejalin, Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, beliau menjawab dengan tegas, akhlak Rasul adalah ibarat Al-Quran. Akhlak Rasul adalah pengejawantahan dari seluruh umat Islam yang telah dipelajari dalam Al-Quran. Maka pantas jika Allah sendiri memuji akhlak beliau dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Timbullah pertanyaan, bagaimanakah dengan akhlak pemimpin di negeri kita tercinta ini? Jawabannya di satu sisi, kita patut berbangga dan layak mengucapkan alhamdulillah, sebab tidak sedikit pemimpin yang masih memiliki sifat mulia, jujur dan disiplin, kasih dan sayang kepada fakir dan miskin. Tidak sedikit pejabat yang masih baik kepada rakyat, bahkan tidak sedikit konglomerat yang masih peduli kepada kaum melarat. Namun sayang, di sisi lain, kita tidak mungkin menutup mata persada kita saat ini dengan dipertontonkan oleh ulah para sebagian para pemimpinnya yang katanya berjuang atas nama rakyat demi kepentingan rakyat, tapi tidak berorientasikan dengan rakyat. Tampangnya sok bersahaja, padahal hidupnya suka hura-hura dan faya-faya. Gayanya bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya proklamator, padahal biangnya provokator, koruptor. Akibatnya, tidak sedikit pemimpinnya yang masih memiliki mobil mewah dan rumah megah, sementara rakyatnya hidup susah. Tidak sedikit pemimpinnya kaya raya, namun rakyatnya hidup sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana kriteria seorang pemimpin yang wajib kita teladani, kita patuhi dan kita pilih? Yang pertama, harus ada sosok seorang pemimpin yang berakhlak karimah sebagai sentral figur bagi warga negaranya. Bukankah sejarah telah membuktikan
Kehancuran sebuah negara bukan disebabkan karena kondisi ekonomi, bukan pula karena kebodohan dalam bidang politik, tapi faktor utamanya adalah karena dekadensi moral para pemimpinnya. Kita perhatikan, Jerman hancur lebur karena kekejaman Adolf Hitler. Uni Soviet rusak binasa karena kebiadaban Mikhail Gorbachev. Bahkan kita, Indonesia saat ini, menangis, menjerit, berintih karena ulah sebagai pemimpin yang hanya mengejar kursi jabatan dan popularitas diri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang adil dan makmur dalam keadilan dan makmur dalam keadilan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.